balik lagi. Ini adalah episode kedua kalinya bersama Rian. Ya, kenapa? Karena berkat dia Habar naik 6x all time high. Betul ya, men? Betul, dari segi market cap tapi ya, bukan dari segi harga. Tapi bener kan, semenjak kita podcast di Bali, ya itu ada harganya memang naik 600x. 6x ya? Tuh. Lu ingat harga waktu di Bali? Ada ini, tuh, 16%. Yuk. Ikut podcast Cohen cuan semua ya. Tapi, too good to be true, sayangnya gue nggak beli. Sayang banget, lu ngadain podcast tapi lu nggak beli tokennya. Nah, kenapa? Balik lagi ya kan, ini kan conviction Kenapa? seseorang. Ya kan, lu kan udah hababarian banget nih. Oke. Nah, dan tapi kebetulan kalau lu nyari token Habar itu ada di exchange lokal, ada di toko kripto, ada di Reku, Indodax, pokoknya legal tuh ada semua. Jadi teman-teman silakan di Dior dulu ya. Iya. Tapi gue mau nanya nih, ini podcast ini kita buat hampir jam 12 malam ya. Setelah Bohongan. ya hampir jam 12 malam ini. Oke. Hampir jam 12 malam ya kan? Oke. Tapi ini spesial nih. Kenapa? Karena banyak yang nanya. Ini Bitcoin kan lagi udah mau, sebenarnya BTC juga all time high 99.000 ya. Udah all time high. Nggak nyampe 100.000 sayangnya kan. Nah, tapi altcoin sudah buran nih. Menurut lu gimana, Yan? Udah buruan. Jadi gini ya teman-teman. Coba, lu kan lebih pintar daripada gua tuh. Enggak lah, kita Coba lebih pintar dibantu. di dalam hal yang berbeda. Asik. coba ya. Oke, jadi gini ya. Kalau teman-teman mau ngeliat alt season atau altnya udah bulan, itu kalian bisa cek aja alt season index, itu paling gampang lah. Tadi pagi gue cek itu di angka 90. Waktu di Bali ya, waktu gue podcast sama Cohen, itu kurang lebih di berapa ya? Di 20-30 lah. Oke. Masih rendah banget, masih zaman Bitcoin lah. Nah, sekarang alt season index itu udah di angka 90, di mana semua altcoin itu udah outperform Bitcoin. Jadi ya, langkah baiknya adalah kalau teman-teman perhatiin altcoin yang memang masih ada kemungkinan buat naik. Kenapa? Karena udah hampir 90% altcoin yang gede ya, yang big caps itu udah naik 2x, 3x ya, sejak alt season dimulai. Nah, Yan, tadi orang kalau misalkan pemula mau tahu altcoin index itu di mana, Yan? Itu websitenya. Namanya apa? www apa? Blockchain Center. Gue lupa juga. Kalian gampang lah carinya lah. Tinggal cari di Google. Oke. Di Google kalian tinggal cari alt season index. Itu langsung muncul di paling atas. Oke. Jadi simple banget buat yang pemula nih yang baru mau masuk ke kripto, mau cek alt season index, tinggal cari di Google, ketik alt season index langsung muncul. Nah, Simple banget. Tapi gini ya, ini pertanyaan orang awam sih, termasuk gua lah ya. Oke. Ya kan? Gua kan baru terjun di dunia kripto tahun ini lah ya sebenarnya. Itu berkat Tommy meme coin. Gua meme coin nih, bukan alts kan. Ya kan. Cuman gua mau tahu nih, mungkin ini adalah saatnya orang-orang sedikit melek lah ya. Karena kan gua kan terlalu fanatik dengan forex dan gold ya. Oke. Cuman setelah gua taruh duit gua di kripto ya, dan tidak di tempat lain, ini performnya lebih bagus nih. Cuman gue mau nanya sama lo, kalau pemula nih Yan, kira-kira untuk investasi kripto ya, idealnya nih karyawan UMR, contohnya ya bisa kita kasih masukan yang di belakang layar ini nih, si videografer gue yang paling sombong ya, gimana tuh cara ngatur keuangannya Yan? Apalagi ini gue selalu bilang di konten gue ini adalah 2024 dan 2025 inilah cara lu bisa kaya. Oke. Tips lah. Oke, jadi gini ya teman-teman. Ini financial advisor sebenarnya. Kenapa? Karena lu sedang orang yang lebih kaya daripada lu. Makanya gue tanya Rian. Enggak gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya lu gaji UMR dan lu ada duit sisa ya, menurut gua tergantung nih umur lu berapa nih. Karena misalkan lu gaji UMR di umur 40, 45 atau ya lebih tua gitu ya. Itu mungkin risk untuk masuk ke investasinya itu lebih kecil ya. Liriknya aja saham, reksadana seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ke kripto ini kan cenderung naik turun. Contoh kayak HBAR. Ya ini gua ngomongin HBAR-nya dulu ya. 2022 dia drop jauh, 80%. Minus 80%, 70%. Nah, bagi kalian yang udah ada umur, mungkin untuk kehilangan uang cukup banyak ya, minus 70% itu sangat beresiko gitu ya. Apalagi kalau misalkan, iya itu salah satu. Apalagi misalkan udah punya istri, udah punya anak, ataupun udah punya tanggungan lain. Jadi ya, untuk dana pensiun, untuk dana tabungan lah istilahnya, itu kurang cocok lah ke kripto. Kecuali kalau lu masih anak muda, let's say masih 20, 25, 30 ya, bolehlah baru masuk ke kripto. Gitu. Kenapa? Karena ya ini cukup volatil teman-teman, bisa naik jauh, bisa turun jauh. Jadi jangan cuma ngeliat lu cuannya aja gitu ya, misalnya kali 6, kali 7.
tai-tainya belum lo lihat gitu. Jadi misalkan lo UMR dan udah ada duit sisih gitu ya, udah lu sisihkan uang ya dari semua pengeluaran lo, ya lu bisa masukin ke kripto kurang lebih 50% lah. Sisanya kemana? Sisanya lu stay cash gitu ya. Kenapa harus stay cash? Karena gini, nggak bisa lu setiap hari all in kripto, setiap bulan all in kripto tanpa adanya pegangan duit gitu ya. Bayangin gini, misalnya tiba-tiba ada yang jatuh sakit, ada pengeluaran tambahan, nah itu lu harus punya cash kayak gitu. Jadi ya, kalaupun ini mau bulan, ini adalah masa terbaik, masa bla 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 bla, tapi lu nggak punya duit buat apa? Gitu ya. Misalkan nih, oke, masa terbaik nih ya, lu beli Bitcoin, lu beli alts, lu beli HBAR gitu. Tapi di sisi lain ternyata lu butuh uang yang lebih penting, misalnya lu buat bayar sewa untuk misalnya ada yang masuk rumah sakit. Kalau misalkan lagi untung bisa di WD. Gimana kalau lagi rugi 70%? Benar. Gak bisa gitu. Nah, tapi gini nih, ini unik sih. Ini kan sekarang ya kita tahu lah, semua orang mulai lah ya dari orang-orang lain yang non crypto man atau nih crypto guy kayak gue lah ya. Gue kan baru melirik lah ya. Tapi gue sudah mulai cipin nih. Tapi gue nggak sok pinter. Kan kalau orang sekarang kan baru cipin masuk itu tiba-tiba meledak. Kalau gue memang murni di tradernya as a forex and gold market kan. Nah, tapi gue mau nanya. Orang mulai lu bilang tadi 50% di kripto dan 50% di cash. Tapi dan lu juga bilang kalau orang yang sudah punya keluarga, punya anak, jangan taruh dana pensiun dan pendidikan di cryptocurrency. Sedangkan kalau kita tahu BlackRock taruhnya ETF-nya di BTC. Gimana tuh? Oke, gini. Nah, BlackRock duitnya triliunan dolar. Kalau lo punya triliunan dolar, lu masukin kripto juga gak masalah. Cuma kalau misalnya duit lu gaji UMR, terus masih perlu pengeluaran, terus lu masukin kripto, lagi loss, lu WD nggak kuat, bos. Oh, sombong banget. Bukan maksudnya. Kalau misalkan lagi loss, lu WD gitu ya. Pas lagi loss ya rugi, sayang gitu. Sedangkan BlackRock nih ya, itu dia multi trillion asset fund. Ya. Jadi duitnya udah banyak. Dan gini, BlackRock pun yang duitnya triliunan itu nggak tembak semuanya ke kripto. Paling cuma 2%, 3%. Jadi ya benar, yang penting ada exposure-nya lah. Ada exposure ke kripto. Nggak seluruh aset ya. Gua note nih, nggak seluruh aset dimasukin ke cryptocurrency. Gitu. Tapi menurut lo ada nih orang-orang yang gua lihat di TikTok ya, mereka memput all aset itu di kripto loh. Pandangan lo gimana? Kalau menurut gue ya, kalau lagi buruan kayak sekarang ya, mungkin istilahnya mereka nggak masalah lah. Tapi ketika bear market, terus lu masih masuk di kripto, masih pegang kripto, itu big no sih, big no for me lah. Jadi ya, tergantung orang juga, misalnya lu mau masuk 100% di kripto, it's okay. Karena itu duit lu, bukan duit gua gitu ya. Tapi kalau misalkan saran dari gua, yang sudah melewati bear market ya, karena gue dulu juga masuk lumayan banyak ke kripto ya. Banyak banget ini mah. Bukan. Jadi contoh misalnya nih, gue masukin 80% aset gue ke kripto dan terhajar bear market. Gue sudah merasakan. Jadi ya, gue di sini nggak mau ngasih tahu orang hal yang salah gitu. Jadi pengalaman ya. Jadi gue ngasih tahu pengalaman gue. Sekarang jadi miskin dong. Sempet jadi miskin. Amin. jadi ya gitu. Jadi pas lagi bear market ya gue ngerasa tai-tainya lah. Jadi lu pada bisa istilahnya belajar dari kesalahan gue dan mengikuti kesalahan yang sama. Ya, karena gini, banyak orang FOMO nih, wah buran. Contoh kayak gue misalkan, gue dulu delusional, misalnya HBAR nih bisa ngalahin Bitcoin, HBAR bisa $20. Jadi tai, bos. Pas lagi bear market jadi berapa? Jadi $0,4. Ya, 0,04 bahkan. Ya, 0,04. Sekarang juga masih berapa ya? 0,5 kayaknya. Sekarang udah veteran dikit lah. Ya daripada 0,2. Jadi kayak gitu. Jadi ya gua kasih tahu ke kalian nih, pas lagi bull market juga jangan terlalu tidak memakai otak. Harus tetap pakai otak ya, teman-teman. Karena dulu waktu di bulan masukin terus bear market turun. Wah, lagi turun nih, bisa buat kita masukin lagi nih. Buy, average down. Apa yang terjadi? Jadi abu. Gitu. Kecuali di Bitcoin ya, teman-teman ya. Di Bitcoin beda sama alts. Kalau Bitcoin mau masuk terus nggak masalah lah. Nah, ini menarik sih, Yan. Menurut lu nih, kan lu ahli banget menurut gua dan proven dari beberapa teman lalu, ini seorang analis sejati. Orang mau debat sama lu capek sebenarnya. Karena lu pakai data, gua dari sisi ini Diko. Datanya kayak gini, lu percaya sama gua, ya kan? Tapi gua mau nanya sama lu nih. Oke. Kalender kripto untuk tahun 2025, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, sektornya apa? Waduh, berat banget.
Ini kita bukan di sini. Jadi gini ya, gue bukan Kalimasada ya. By the way, Kalimasada bener loh. Jadi Q4 2024 itu yang jalan adalah CBDC. Di mana masuk Hebar ya. sama Edge Bar itu naik gila-gilaan lah. Itu heads off tuh Kalimasada ya, dia jago banget. Kalau gua di 2025 gua bener-bener nggak tahu bakal terjadi kayak gimana. Tapi yang pasti adalah menurut pandangan lo lah, Bitcoin pasti akan naik. Jadi cycle-nya mungkin seperti ini. Kan Bitcoin udah naik nih ya. Sekarang lagi sideways lah. Alts yang purba yang ditinggalin orang-orang itu naik semua kayak Kusama, XRP, Atom itu naik semua. Nah, untuk 2025 ini ya, mungkin menurut gue di Q1 Q2-nya itu bakal lebih ke small caps. Small caps. meme coins berarti ya? Belum. Oh, belum meme coins. Small caps gitu ya. Small caps. Terus lalu misalnya Q3 itu udah Q2-nya belum anjir. Maksudnya kita Q1, saya kan small caps. Q1 Q2 dong. Small caps. Small caps itu kayak gimana contoh Small caps itu adalah seperti disclaimer dulu, ini bukan jangan koin. Contoh koinnya apa? Tenet. Oke. Ya, seperti Tenet, terus juga kita bisa bilang banyak token di dalam suatu ekosistem ya. Contoh, ini bukan meme coins ya, tapi token di dalam ekosistem. Kayak misalkan di Edge Bar, itu ada Hasuit. Atau mungkin dulu kayak di Layer 2 ada Matic gitu ya. Itu dia jalannya belakangan. Setelah contoh gini, BNB dulu nih ya, ini menurut 2021 ya, BNB naik. Terus juga layer 1 naik semua. Baru tiba-tiba Matic tung naik gitu. Nah, lalu di Q3-nya teman-teman itu barulah semua yang berhubungan dengan meme coins. Meme coins naik semua. Tapi kan kalau kita lihat sekarang alurnya udah agak beda gitu. Meme coins duluan kayaknya sekarang. Ya, alurnya udah agak beda ya. Meme coins udah naik duluan. Nah, Q3 menurut gua ini meme coins tapi di dalam ekosistem yang lain. Kayak misalkan Solana ini kan meme coinsnya udah naik semua ya. Iya, benar. Mungkin ada satu ekosistem lain gitu ya, gue nggak tahu ini ekosistem apa, bakal jalan. Lalu yang keempat, Q4 gitu ya, mungkin menurut gue ini mendekati bear market. Maksudnya time to take profit dong? Yes, time to take profit. Nah, jadi gini, ketika semua orang take profit, semua orang udah banyak duit, apa yang harus dilirik? Pertama, NFT dan salah satu turunannya. Ada NFT ya, ada social fi token gitu ya. Pokoknya token-token yang nggak guna lah, bener-bener nggak guna. NFT kan nggak guna. Ya. NFT ini cuma gambar ya teman-teman, dihargai bisa jutaan dolar gitu ya, NFT. Terus lalu juga ada social fi token dan lain-lain lah. Setelah itu ya intinya ketika orang-orang udah kaya, mereka nggak pikir dua kali lah buat buang duit ke sesuatu yang nggak berguna. Ya. Misalnya gini, lu udah cuan nih dari Bitcoin, terus lu putar lagi ke alts, lu putar lagi ke meme coin, misalnya lu kaya dah. Lu tembak NFT misalnya $5.000, $10.000, lu nggak bakal mikir kalau itu udah banyak. Nah setelah itu ya, ketika semua sudah berakhir, apa yang bakal naik? Jam tangan. Ya, harga jam tangan. Jadi kita harus kumpulnya ke jam tangan dulu nih. Anjir. Iya, by the way ya, ini gue dapat data dari Bro Dennis. Kalau misalkan jam tangan itu di awal 2024 sampai sekarang nih ya, kurang lebih 2024 second half gitu ya, itu harga jam tangan itu masih rendah lah. Ya, sampai tahun depan ya? Mungkin sampai tahun depan gitu. Nah, setelah itu bear market baru dimulai ya. Mungkin entah ada isu dari USA, mungkin entah ada isu dari negara-negara G8. Ya, mungkin ada isu perang dunia 3 ya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi mungkinan kejadi teman-teman. Kemungkinan itu kejadian di tahun depan atau even 2026 awal. Jadi ya, ketika kalian udah cuan dari cryptocurrency, exit. Jangan lakukan kesalahan yang sama. I see. Oke, lanjut. Jangan banyak ngomong lah, lu kalau ngomong capek dia kalau ngomong nyocos terus. Tapi nih, makanya tanya Vincent tuh, gue bisa sampai 2 jam kalau mau. Iya. Capek, makanya cewek lu AI yang yang hanya bisa mendengarkan. Ya kan? Nah, tapi gue mau nanya nih sama lo, Di. Time, ini kan lu udah ngomong sebelum Q4 itu kan bear market nih. Menurut lo, time to exit yang ideal menurut lu gimana? Apakah harus ini atau gimana? Menurut gua Q3 lah, Q3 kita udah mulai prepare buat exit teman-teman. Q3? Ya, ketika semuanya udah mulai istilahnya euforia gitu ya. Banyak dibahas sama orang, bahkan gini, dulu di 2021, sampai tukang sayur pun bahas kripto. Ibu-ibu di pasar bahas kripto. Ketika orang udah pada bahas kripto, itu waktunya lu exit. I see. Gitu. Nah, yang paling penting nih, ini kabar udah naik nih. Menurut lu, sampai bulan, lu ceritain dulu lah, lu kan hababarian banget lah pokoknya. Oke. Next menurut lu still it
good for invest untuk orang cicil koin kayak gue nih, gue cicil koin ton kan. Kalau orang mau mulai cicil koin Habar gimana menurut lo? Still oke gak sih menurut lo? Sebenarnya kalau menurut gue sih sekarang udah di tengah jalan gitu ya. Tengah jalan. Tapi masih oke, menurut gue masih oke. Kenapa? Karena harganya ya masih cukup. Sekarang 0,2 kalau salah. 0,2 ini 0,3 itu masih oke lah. Belum all time high sebenarnya sih. Belum all time high, tapi ingat harganya itu belum all time high, tapi market cap-nya udah all time high teman-teman. I see. Ya, jadi koinnya semakin banyak, jadi harganya turun sedikit gitu. Nah, walaupun market cap-nya masih sedikit. Sekarang lu bahas kenapa sih Habar gitu, lu biar orang tahu nih. Gue juga jujur kalau koin ya, gue beli koin ya, lu tahu sendiri ya. Gue memberikan setiap orang itu 2 kali kesempatan buat beli koin. Oke. Ya. Lu kasih gue kesempatan apa? Gue kasih lu kesempatan 2 kali sih. Yang pertama apa? Pack. Haswit. Minus. Tapi gue Jadi gini ya teman-teman ya. Koin ini bukannya invest tapi malah disekolahin. Jadi gini, buat teman-teman sekarang, koin itu beli Haswit di harga, lu beli di harga berapa? kayak di bawah yang mana ya? Di harga 7 perak kan? Iya. 7 perak sekarang ya. berapa ya? Harga sekarang itu 30 teman-teman. Nah, 7 perak ke 30. Itu udah forex ya. Itu forex itu pun belum bull run. Oke. Gitu. Jadi ya sebenarnya harusnya lu hold, bukan lu sekolahin. Tapi masalahnya karena gue sekolahnya jadi 30 sekarang. Keren kan? Scam. Nggak, bercanda. Nah, jadi gitu. Bercanda. Nah, ini maksudnya tips lagi, makanya gue bilang cara lu percaya dengan Habar ini supaya nggak kayak gue ya. Gue kan karena gue mempunyai analogi yang lain ya. Daripada gue nunggu lu yang koin purba bangkit, ada opportunity di depan jalan, kita hajar. Benar. Nah, terus gimana menurut lo? Jadi gini ya teman-teman ya. Supaya orang nggak kayak gue lah. Hapus HP-nya, buang HP-nya atau gimana? Sebenarnya gini ya teman-teman ya. Kalau kalian invest ya buy and hold aja. Kalau koin kan beda. Jadi dia bisa di tradingin sehari kali 10 gitu ya. Jadi bagi sebagian besar orang mungkin nggak bisa kayak koin. Tapi ya mungkin kalau yang hold itu udah kali 4 sekarang dari gue bahas lah di Instagram gue. Sayang banget gitu ya. Nah, sayang udah kayak 30 aja. Nah jadi ya. Gimana tuh Habar, coba nih Habar nih. Gue harus kayaknya. Tapi Habar masih ada satu koinnya ya, yang kita setelah kemarin meeting sama ini ya. Masih. Dari kesempatan toko kripto ya. Ya. Jadi, coba jelasin dulu. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Habar itu kan suatu ekosistem ya. Di dalam ekosistem itu ada token-token lainnya. Ya. Habar ini udah 10x, hampir 10x ya teman-teman ya. Ya benar. Kali 6 kali 7 lah. Betul. Nah. Kalau Habarnya aja udah naik ya, kalian bisa ngeliat ke dalam ekosistemnya. Nah. Kenapa ekosistemnya? Karena gini, ketika mother coin-nya naik, anak-anaknya pasti akan naik. Karena adanya liquidity, karena adanya swap gitu ya, karena adanya DEX. Ya. Jadi, kalau misalnya kalian ketinggalan di H-Bar, menurut gua kalian bisa dive in ke ekosistemnya H-Bar. Oke. Contoh. Kasih 3 inilah, tiga koin favorit yang mungkin bisa the next Habar lagi. Tapi ini Dior dulu ya, dan alasannya kenapa? The next Habar, koin ya. Karena kita udah disebutin 3 kan yang lo bilang itu kan. Ya. Kalau misalkan koin yang teknologi sebagus Habar, menurut gua enggak di dalam Habar ya. Di dalam Habar. Dalam Habar. Kita ngomong Habar kan. Kalau lu Habarin dulu, gue yakin lu punya data di Habar banget. Karena lu nggak punya data lah soal anak gitu, lu nggak punya data. Yakin. Ya udah jadi gini. Lu kan fanatik orang ya. Ada 3 males gue sebenarnya. ada 3 token sebenarnya yang bisa masuk di Habar ya. Yang pertama itu adalah PEG. Ya. PEG ini adalah token walletnya si Hedera. Istilahnya blue chip tokennya. Lalu ada Haswit ya teman-teman, dia itu kayak Matic, kurang lebih kayak Matic yang ngebantu ekosistem si S-Bar itu. Nah yang terakhir ini ada meme coin di Hedera Hashgraph yaitu Habar Barian. Oh ada ya, gue kira nama token Habar Barian itu nama token. Gue kira Habar Barian itu orang yang fanatik gitu dia ada. Oh iya benar. Habar Barian itu orang yang fanatik. Nah, jadi dibikin token sama dia gitu. Nah dan ini S-Bar ini Habar Barian ini itu udah naik kalau nggak salah udah 3x atau 4x. Telat gak lu kasih orang jangan-jangan kayak gue waktu itu kena scam anjing disuruh masuk tiba-tiba lu nya. Nggak gini teman-teman ya. Jadi gue ini bukan tipe orang yang tiba-tiba ya. Gue pasti kasih tahu ke community gue pasti tahu kasih ke lu, kalau gue exit gitu. Nah, untuk gue sendiri gue masih pegang. Tiga-tiganya gue pegang. Ya, untuk PEG, Haswit sama Habar Barian itu gue pegang teman-teman. Masih floating loss atau floating profit? Oh udah floating profit tiga-tiganya. Oke. Tapi kalau orang mau nih, gue baru mau join, gue baru mau dive in, taruh lah untuk invest, menurut lu masih oke nggak? Masih oke. PEG masih oke. PEG. Haswit? PEG dan Haswit masih oke. Untuk Habar Barian itu cukup volatil ya teman-teman ya, karena kan dia
meme coin. Cuman 2 aja berarti ya. 2 ini kalian bisa entry dan bisa invest sampai tahun depan lah. Sampai tahun depan. Sekarang untuk kasih tau time to exit-nya. Time to exit-nya, ketika Habar udah all time high lagi ya, ketika udah Q3 lah, kurang lebih Q3 2025 dan si harga Habarnya ini udah ATH lagi. Oke. Karena menurut gua Habar ini kemungkinan akan menyentuh 0,5 lagi teman-teman. Iya. Angka 8.000 lah kurang lebih. Oke. Nah, reason. Tadi lu tau ya, 2 koin ya, Gen 3 kita nggak usah lah, beberapa itu jangan ganti kayak disangka scam ini. Iya, Tapi iya. ingat ini bukan ajakan beli, cuma Dior ya. Ini informasi yang kita kasih, percaya boleh, nggak percaya juga masalah. Lu kalau con juga lu nggak bagi kita, kalau rugi lu malah ngoceh-ngoceh. Bener. Anjir, setuju. kadang-kadang males gue kasih tau koin kayak gini, tapi nggak apa-apa ya. Tapi, oke lanjut. Sama Hasu, jangan tapi mulu, tapi mulu nggak bisa. Kenapa lu reason kuatnya berapa X gitu untuk pack sama ini? Time to exit udah tahu ya. Sampai pertama Habar all time high atau enggak di Q3 2025. Yes. Itu kuncinya. Masalah cuan atur masing-masing. Kalau beli boleh bareng, tapi kalau keluar masing-masing. Sama seperti di forex ya. Karena rezeki kita nggak bisa ngatur. Bener. Kalau misalnya udah berasa cukup ya exit Ya, lah. oke. Ya jangan udah lu cuan terus lu diemin sampai loss lagi. Lu udah divin dong, pack sama hasut, ya dong. Ya. Why confidence banget the next Habar? Karena gini, kalau pack ya teman-teman ya, itu dia token yang memang cukup bagus dari segi utility-nya. Oke. Oke, semua orang pakai hashtag kayak contoh Solana. Lu oke. wallet pakai apa? Solana pakai Phantom. Phantom atau enggak Solflare gitu ya, antara Oke. 2 gitu kan ada banyak. Sedangkan kalau di Hedera Hashgraph ini cuma 1 teman-teman. Ya, jadi istilahnya dia adalah mother walletnya, kesayangan si Hedera Hashgraph. Jadi ketika Habarnya naik, orang-orang pada swap di H-Bar, orang-orang pada mau masuk ke ekosistem H-Bar itu pakai apa? Pakai hashtag. Tapi beli Habarnya di mana? Beli Habarnya Di exchange lokal. di exchange lokal, bener. Jadi aman ya? Aman. Jadi nggak bisa langsung beli di hashtag ya, teman-teman harus ditransfer ke sana dulu lah. Lalu yang Lu belajar sendiri lah, cari sendiri. itu lu belajar sendiri lah. Gua nggak akan jelasin panjang lebar. Lalu yang kedua ini Haswit nih kok. Haswit itu dia Masih oke nih? Masih oke. Gua masih sangat yakin sama Haswit. Kenapa? Karena dia DEX juga teman-teman. Oh itu Dex? Oh Iya. iya. Yang susah itu karena gue gak ngerti. Karena gue terlalu bego bener. Bukan karena terlalu bego, kurang belajar. Iya. Tidak ada orang yang bego, hanya kurang belajar. Iya benar. Jadi gini, Haswit itu dia DEX dan dia juga itu agregator. Oke. Istilahnya adalah dia bisa bikin token di Hedera Hashgraph dengan lebih gampang. I see. Ya, jadi lu mau bikin token apapun, lu bisa via Haswit. Oke. Jadi misalnya mau bikin token cuan time, ya, itu pakai Haswit bisa. Oke. Ya, jadi dia langsung bikinin token ini itunya, jadi lebih gampang. I see. Lalu dia udah kerjasama Ministry of Education Malaysia. Oh. Nah, token mana lagi yang kerjasama bareng ministry, bareng kementerian I see. gitu ya teman-teman. Lalu dia juga roadmap-nya itu juga cukup banyak. Ya, roadmap-nya dia mulai dari kembangin DEX, terus dia juga mau kembangin teknologi H-Bar, dia mau bikin layer 2 di H-Bar. Jadi menurut gua Haswit ini bisa lu bandingin sebagai layer 2-nya si Ethereum, mirip Ethereum, I kayak see. Matic-nya Ethereum. I see. Gitu ya. Matic-nya Ethereum itu kali 30 teman-teman. Dari harga per Januari ya. Kita ngeliat dari Januari 2021, ini kan istilahnya masih Harus 10 juta di 300 juta. itu disclaimer ya teman-teman ya. Bukan gua yang bilang ya. Jadi ya intinya itu adalah Haswit ini cukup bagus dari segi utility-nya. Oke. Price action-nya akan mengikuti fundamental. Oh ya. Kayak gitu. Jadi ya oke lah untuk 2 token itu. Nah, Yan, lu kan ngomongin tadi datanya, Yan. Ya kan? Kita untuk meng-cross check ngomongan lu ini di mana, Yan? Lu scam lagi jangan-jangan. Datanya mana? Ada website yang orang bisa cari nggak sih sebenarnya? Ada. Di mana ya? Orang bisa apa? White paper berarti gini ya. White paper hashtag itu kan bisa cek aja di internet. White paper hashtag langsung muncul. Muncul ya. Dan juga kalian bisa cari secara nggak perlu data. Kalian lihat pakai kepala mata sendiri. Ya, ketika orang masuk ke H-Bar, ya masuk ke Hedera ecosystem itu semua orang pakai hashtag. I see. Nggak ada wallet lain yang bisa secanggih hashtag gitu. Dan ditambah gini, kenapa harga pack bisa naik teman-teman? Karena orang swap pack gitu ya. Orang swap pack atau swap H-Bar itu mereka dapat pack. Mereka dapat pack lalu mereka masukin ke liquidity provider. I see. Ke liquidity pool ya. Oke. Dengan kata lain banyak pack token yang di lock. I see. Ya, seperti itu. Jadi ketika tokennya di lock, harganya makin naik gitu, teman-teman. Lalu untuk spending pack-nya gimana? Untuk sekarang, teman-teman, itu pack bisa di-spending ke ekosistem H-Bar lainnya, yaitu Dofu. Nah, ini gue bahasnya di lain kemungkinan lagi lah ya. Iya, pelan-pelan. Masukin ke Dofu, terus juga bisa kalian beli utility
team, di dalam hashtag-nya, kalian bisa pakai pack untuk beli sesuatu di dalam wallet tersebut. I see. Jadi demand-nya ada, liquidity-nya ada, supply-nya menipis gitu teman-teman. Oke. Ya, untuk Hasuit ini, ketika kalian mau menggunakan fiturnya Hasuit ya teman-teman yang mau bikin token, terus juga kalian mau trade di Hasuit, di Next-nya itu bisa pakai Hasuit-nya sendiri. Jadi ada demand-nya untuk untuk token consumption-nya. Kayak gitu. Jadi itu dia bakal drive the price. Kayak gitu. Lalu ketika kalian transaksi di dalam Hasuit ada 5% coin burn. Ya. Jadi setiap kalian transaksi nih, fee transaksinya itu di burn 5%. Seperti itu. Jadi ya dalam jangka waktu sekian gitu ya teman-teman ya, supply daripada si Hasuitnya ini bakal berkurang. Oke, jadi makin naik ya. Jadi harganya makin naik. Supply and demand ya hukumnya ya. Bener. Nah, I see. Oke, tuh gue aja pusing dengerinnya, sumpah. karena gue kalau ngomong sama hal baru ini ya, Tenang kok. tapi gini, menurut gue ya, kalau lu nggak gitu jago kayak Rian ya, lu jadi orang bego aja kayak gue. Lu percaya, nah tapi lu percaya juga jangan terlalu percaya ya, nanti uang lu habis ya. Jadi lu benar-benar harus cross check dan lu juga harus baca yang tadi white papernya. Ya. Ya itu penting banget supaya lu tahu apa yang lu beli. Benar. Yang nggak cuma ikut-ikutan ya. Ya. Nah, tapi setelah Habar ekosistem, ini selalu lah 3 altcoin next. Lu pasti nggak cuma semua Habar dong. Maksudnya kan lu diversified yang lain kan. Tapi porto gue Paling besar di Habar, banget ya. Dia banyak banget, pokoknya hampir 80% asetnya di Habar kayaknya. Ya, yang tadinya miskin sekarang udah kaya kan. Amin, ya kan? Amin. Nah, tapi next menurut lo the next Habar ekosistem apa nih? Menurut lo 3 koin favorit alt lo untuk tahun 2025. Oke. Jadi gini ya teman-teman, gue ini tipe orang yang istilahnya demen nama koin Dino lah karena udah fundamentalnya bagus. Yang pertama itu tua tuh ya. ada Atom teman-teman ya. Atom, Cosmos. Kalau kalian tahu itu semua teknologi hampir di semua blockchain sekarang, apalagi khususnya Omnichain, itu pakai Cosmos, pakai teknologi Cosmos. Berarti koinnya Cosmos bukan Atom? Atom namanya. Oh, namanya Atom, oke. Namanya Atom, blockchainnya Cosmos. Ya, oke. Udah Next. pusing belum kan? Nah, lalu yang berikutnya adalah Tenet. Oke. Ya, Tenet. Kenapa Tenet? Karena Tenet semenjak kita video ini langsung naik 2% kemarin ya. iya, betul. Oke. Jadi, kenapa Tenet? Karena Tenet sendiri itu dia pakai teknologi si Cosmos juga, Omnichain. Jadi menurut gua tema tahun depan adalah Omnichain. Ya. Tema tahun depan adalah Omnichain dengan teknologi-teknologi baru yang dikembangkan oleh si Cosmos ini. I see. Lalu yang terakhir adalah TIA. Gua lumayan demen sama Celestia berarti ya? Celestia itu juga ada di dalam blockchainnya si Cosmos teman-teman. Langsung semua berarti. Ya, gue demen banget sama Cosmos. Jadi 3 koin itu lah. Kayak ini dia magic jar buat masak air apa nasi Cosmos. Receh lu. Tapi oke, tadi pertama Atom. Target lu dari harga kita video shoot di sini tanggal 4. Gue gak tau, mungkin 2 hari lagi 3 hari baru muncul. Berapa target lu untuk Atom? Mungkin di sampai bulan. Mungkin di $20 masih possible lah. Berapa Ya. X aja udah pengen gampang. Itu 4x lah. 4X, oke. By the way, karena Atom udah naik ya. Iya, karena Atom itu $4. yang realistis lah ya, kita ngomongin realistis ya, jangan 100X segala macam yang realistis saja. Kali 4 lah. Tenet. Tenet. Kenapa? Realistis ya. Realistis. Jangan banyak ngawur. Kali 100. Realistis. Kali Oke. 100 di bulan tahun depan. Ketiga. Gua nggak senyum ya. Ini gua yakin Tenet itu bakal kali 100 di tahun depan. Kenapa? Oh ya. Karena dari segi developernya, dari segi teknologi yang dia pakai, dan kalian bisa compare sama Pendle. Oke? Price action Tenet dibanding Pendle ya, itu hampir sama ketika dia di bottom. Ketika lagi bottoming, itu Pendle tuh hilang tuh. Ya, hilang tiba-tiba $5. Ya, harga lowest Pendle itu 0,00 berapa gue lupa. Ya, Pendle itu dalam kurang lebih 2-3 bulan itu naik kali 1000. Lupa gue kali 1000 atau kali 100, sorry. Kali 100. Ya, kita ambil save case-nya aja kali 100, 200 gitu ya. Oh, ya. Dari 0,00 ke $5. Dan Tenet ini juga ada di titik yang sama, teman-teman. Dengan teknologi yang sama seperti Pendle, dengan teknologi Cosmos SDK, dengan teknologi Omnichain, dan juga semua DEX agregatornya itu, Tenet itu kali 100 itu sangat possible. Oke? Itu yang kedua, Tenet. Ketiga. Lalu untuk TIA, ya. TIA ini dia merupakan istilahnya blockchain yang bisa dicabut colok lah. Nah, Ya, istilahnya bisa dicabut colok, modular. Oke. Dan TIA ini target price gue mungkin masih ada di angka $30. berapa X? Mungkin kayak 5 lah, kali 5 kali 6 lah, segitulah. Ya, sekarang. Jadi
teknologi blockchain ini ya, modular network itu sangat berfungsi, apalagi di bagian data, di bagian data layer ya. Dan kalau misalnya kalian lihat, TIA itu sangat dipakai di teknologinya si Atom ini. Oh, sama ada satu lagi kok sebenarnya kok. Wah, boleh 4. Kusama. Apa itu? Kusama itu adalah network di dalam Polkadot. Oke. Ya, dimana banyak banget testing yang dijalanin di sana. Oke. Kusama itu teknologinya juga layer zero, mirip sama si Atom ini. Ya, jadi gue lebih prefer si layer zero-nya. Layer zero entah di Atom, entah di Kusama, seperti itu. Gua taunya Kurama anjir. Kusama udah naik loh kok, kali 2. Iya udah, gua nggak tahu sih. Nah, tapi gini. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir dari gua. Oke. Ya. Yang satu, kan gimana caranya kita pemula? Ini penting banget. Bagaimana caranya kita pemula untuk mensortir semua informasi yang koin-koin tadi lo sebutkan? Dan yang kedua, porto ideal itu maksimal berapa koin dan kenapa? Oke. Untuk kalian mensortirnya, berarti istilahnya untuk cari tahu datanya gitu. Iya, maksudnya gini, misalkan kita set di OSIS, tiap orang nih, contoh nih, videographer gua, baru pertama kali mau investasi kripto kan, dia dengar si A, beli koinnya misalnya dia kasih 5 nih jagoannya, lu kasih 5, nah kan pasti beda-beda dong. Menurut gimana cara orang awam mensortir nih? Itu sebenarnya tergantung preferensi lu. Yang pertama, apakah lu invest itu buat masa depan, ya, lu invest untuk jangka panjang, atau lu asal trading dan yang penting untung gitu, teman-teman ya. Oke, tadi kalau misalkan jangka panjang. Kalau misalnya jangka panjang, kalian harus lihat dari segi networknya, TPS-nya, white paper-nya. Kalian lihat fundamentalnya seperti apa, strukturnya seperti apa, terus tim yang bekerja di belakangnya seperti apa, terus juga kalian cek network revenue-nya berapa, terus juga kalian ngecek ada DApps apa di dalam networknya, dan juga developernya ngapain sih gitu. Oke, itu kalau invest long ya. Ya, kalau misalnya buat tradingan ya udah kalian dengerin aja yang lagi hype gitu. Contoh nih gini ya, Render. Ya. Lagi hype di Indo, naik nggak? Ya naik. Manta lagi hype di Indo, naik. Ya naik gitu. Tapi setelahnya ya pasti akan ada downfall-nya seperti itu. I see. Oke. Nah, terakhir nih. The best menurut lo ya, teknik ya, metode investing. Ini jawab aja sih. DCA atau lump sum, dan kenapa? Sebenarnya lump sum, teman-teman. Lump sum. Ya, lump sum. Tapi kalau kenapa ya? Maksudnya kenapa? Karena kita bisa dapat titik posisi yang enak gitu. Misalnya kemarin ya, waktu lagi bear market. Sekarang, semua jangan ngomong bear market. Sekarang nih, orang lagi posisi sekarang untuk video kita udah di mana, semua udah mulai naik. Lump sum. Tetap lump sum. Tetap lump sum. Kenapa? Karena gue yakin sampai tahun depan ini semua akan skyrocket. Disclaimer ya. Parabolik ya berarti ya. Parabolik, semua bakal parabolik. Kenapa? Karena dengan Trumpnya menang, terus juga istilahnya red cards di depan mata, terus juga kita bisa ngeliat easier money, Gary Gensler turun, terus diganti semua sama faktor ekonomi yang lain ya, yang kripto mulai pada naik lah intinya lah ya. Naik, benar. Dan juga kita bisa ngeliat kalau misalnya Bitcoin break 100.000 itu odds akan skyrocket jauh. I see. Seperti itu. Ya, ditambah lagi tahun depan itu istilahnya lebih easy money lah. Jadi di 2025 ini akan ada debt ceiling yang dibuka. Kalau teman-teman tahu di 2024 itu debt ceiling lagi di lock nih teman-teman ya. Apa itu debt ceiling tuh? Debt ceiling itu adalah plafon utang. Jadi Amerika nggak bisa printing money buat nambah utang lagi. Gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kemarin ada krisis ekonomi. Kalau nambah utang lagi ya makin rusak gitu. Betul. Tapi ketika suku bunganya udah turun, ekonominya udah mulai melandai, mereka ngapain? Mereka printing money lagi. Unlock printing money lagi. Ketika printing money lebih banyak, apa yang terjadi? Harga-harga barang naik gitu. Dan tidak terkecuali dengan cryptocurrency juga. Masih. Sip, itu aja teman-teman. Tadi ditonton lagi videonya, memang jujur gue juga pusing. Gue harus mencerna apa yang Rian ngomongin ya. Jadi teman-teman kalau nonton video ini diulang lagi ya. Dan poin-poin penting ingat, disclaimer dulu, kita bukan ada ajakan beli. Dan investasi kripto paling gampang, cari aja, kita tidak di endorse brand apapun, semua eksis lokal ada ya, koin Habar ya. Ya, betul. Ya. Dan selebihnya tinggal di deep research lagi. Dan jangan lupa, ingat investasi selalu pakai uang dingin. Dan buat tahu tentang research saya, langsung aja ke Instagram. Dan ada channel ya, kalau salah di Instagram ya. Namanya apa sih? Rian Adi PRDN. Enggak, channelnya apa ya? Gue lupa. Channel Ngobrol Santai Market. Ngobrol Santai Market. Itu juga ada beberapa research menarik ya. Jadi langsung aja di follow, dan itu juga gratis teman-teman ya, benar nggak? Yes, gratis kok. Jadi itu aja. Semoga dengan video ini teman-teman di 2025 portonya minimal kali 4. So see you, bye bye.